Awal mula cuma terjual 50 toples aja tuh udah senang kali. Allah kasih rezeki emang sampai ribuan toples itu emang nggak nyangka. Ini bukan cuma soal kue kering, tapi ini tentang nafkah keluarga. Saya tidak pernah benar-benar siap, tapi usaha ini tidak boleh berhenti. Assalamualaikum sahabat halal. Sahabat, tidak semua usaha lahir dari mimpi besar. Ada yang lahir dari kebutuhan, dari dapur kecil, dari keberanian menjual, dari pintu ke pintu. Kali ini, tim Miu akan menyambangi lokasi pelaku usaha kue kering di Jalan Merpati, Perumnas Mandala, Kabupaten Deli Serdang. Tahun 2014, usaha ini hanya mampu menjual 50 toples. Kini mereka harus menyiapkan 2000 toples setiap musim lebaran. Di balik angka itu, ada cerita keluarga tentang perjuangan, kehilangan, dan melanjutkan amanah. Sebelum kita lanjut ke cerita hari ini, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Karena di sini kami bukan hanya mendampingi UMKM mengurus sertifikat halal, tapi juga mengangkat kisah perjuangan mereka agar semakin dikenal dan dipercaya. Di dapur sederhana ini tidak banyak suara, hanya tangan-tangan yang bekerja dengan tekun. Dulu ada sosok tangguh yang memegang kendali di sini. Ia memastikan usaha ini tidak hanya berjalan, tetapi juga tertib dan terjaga, termasuk ketika sertifikat halal pertama kali diurus. Kini, setelah beliau berpulang, langkah itu tidak berhenti. Sang adik melanjutkan amanah. Dari dapur inilah cerita itu berlanjut. Nama saya Putri Anggraini, usia saya 30 tahun. Tugas saya di usaha kue kering ini sebagai marketing, penjualan, dan logistik. Usaha kue kering ini berjalan mulai dari 2014 sampai sekarang 2026. Jadi sekitar 11 tahun masih berjalan. Awal mulanya usaha ini berdiri terinspirasi dari saudara. Jadi waktu itu kami coba menjualin kue saudara. Lama-lama terinspirasi untuk buat sendiri. Jadi awal buat sendiri itu door to door, belum banyak, sekitar 50 toples terjual. Alhamdulillah sampai sekarang makin lama makin bertambah besar. Jadi alhamdulillah terus berjalan. Awal mula cuma terjual 50 toples aja tuh udah senang kali. Tapi kita kan nggak tahu juga emang rezekinya di sini. Allah kasih rezeki emang sampai ribuan toples itu emang nggak nyangka. Jadi sangat senang lah. Sebelum almarhumah kakak wafat itu perannya sangat penting lah. Banyak kali perannya karena dari dia lah yang kue ini berkembang. Karena dia yang benar-benar gak malu untuk nawarin. Dia yang buat kami semua percaya diri. Dia ngendal semua. Pokoknya dia itu perannya sangat penting karena emang betul-betul dia yang buat usaha ini berkembang. Tidak semua tanggung jawab datang ketika kita siap. Tapi ketika keluarga membutuhkan, kita belajar menjadi siap. Pertama kali saya menggantikan peran kakak di usaha ini awalnya berat kali karena emang nggak pernah mau terjun langsung dalam kue ini kan, karena biasanya kakak terus yang mengendal. Di awal mengambil tanggung jawab itu, ada fase paling berat untuk dilewati. Waktu menggantikan peran kakak paling berat tuh di bagian ngadepin customer, ngadepin reseller itu. Ada satu reseller yang penjualannya yang banyak, terus banyak maunya juga cerewet juga, cuma itu emang betul-betul berat ngadepinnya. Tapi alhamdulillah sekarang udah biasa ngadepin dia, jadi kayak kawan aja gitu. Itu aja yang paling berat. Selainnya alhamdulillah bisa terjalani. Di balik pesanan yang terus bertambah, ada kelelahan. Karena tanggung jawab ini tidak hanya menguji kemampuan, tapi juga menguras fisik dan perasaan. Kalau dibilang kewalahan ya sering lah. Apalagi kayak pesanan ini udah sampai ribuan toples. Jadi sering, tapi insya Allah semua teratasi. Asalkan fisik tetap sehat aja. Dulu ia sempat merintis usaha sendiri. Namun ketika amanah keluarga harus diutamakan, ia memilih melepaskannya. Dulu juga pernah usaha mango smoothies sama risol di
luaran sana. Itu sebenarnya kalau Mangga Sumutih Samarinda udah banyak penggemarnya, udah banyak peminatnya. Karena emang keadaan untuk buat kue lebih milih kue ini dulu. Insya Allah nanti kalau ada waktu, ada kesempatan dilanjut lagi Mangga Sumutih saya, karena emang udah banyak yang suka, udah banyak yang ini langganan. Awalnya harus berhenti dari usaha sendiri tuh ngerasa berat, ngerasa kayak berkorban kali gitu. Cuma lama-lama ikhlas, insya Allah di usaha untuk keluarga ini makin berkembang. Jadi nggak ada rasa-rasa nggak ikhlas lagi. Tidak semua perjuangan terlihat di etalase. Yang tampak hanya toples yang rapi, kue yang cantik, dan pesanan yang selesai tepat waktu. Padahal, ada cerita yang tidak ikut dipajang. Ada lembur yang tidak ikut dikemas. Dan di balik ribuan toples itu, ada realita yang hanya benar-benar dipahami oleh mereka yang menjalaninya. Yang orang nggak tahu dari persiapan ribuan toples itu kayak nyiapin kuenya itu kayak bakar kuenya, bikin kuenya sampai subuh. Terus kayak kita buat kue kan ada yang gagal, ada yang kosong. Yang tahu orang kan cuma udah jadi, pesanannya harus siap. Saat melihat ribuan toples itu udah tersusun rapi tuh rasanya senang kali, lega rasanya, kayak hasilnya tuh udah nampak. Jadi orang tinggal ngambil aja kan udah enak kali, pokoknya udah senang, lega, rasanya udah plong. Tanggung jawab ini bukan hanya membesarkan usaha, ia juga membentuk pribadi yang menjalaninya. Dari seseorang yang terbiasa memandang di balik layar, perlahan harus mampu berdiri di depan. Mengambil alih usaha ternyata juga mengambil alih versi diri yang baru. Perubahan dalam diri semenjak ngadepin buat kue ini, ya lebih percaya diri. Terus kayak awalnya kan introvert, mau ngadepin orang-orang itu kayak males. Sekarang ya harus bisa ngadepin orang-orang banyak, bisa betul-betul tahu gimana caranya cari uang itu betul-betul. Jadi nanti ke depannya ada pengalaman, ada ilmu untuk ke depannya. Dari bisnis ini yang paling besar berubahnya itu ya, dulu kan kalau misalnya penjualan masih sedikit, masih harus kerja lagi, harus usaha yang lain lagi. Tapi sekarang semenjak udah sampai 2000 toples, alhamdulillah penghasilannya bisa mengcover untuk beberapa bulan atau tahun untuk inilah keseharian. Jadi alhamdulillah sangat berubah lah. Ia masih mengingat satu pesan dari sang kakak, untuk jangan malu mempromosikan usaha sendiri. Karena keberanian untuk menawarkan seringkali menjadi pintu datangnya rezeki. Yang paling saya ingat, almarhum kakak saya tuh sering berpesan kayak, kau jangan malu-malu deh untuk mempromosikan usaha ini, karena kalau malu ya usahanya stuck di situ aja. Tapi alhamdulillah dia terus motivasi untuk sama siapapun walaupun nggak kenal, kita tawarin aja kita punya usaha apa. Dan alhamdulillah lama-lama udah terbiasa juga. Ada jumpa orang kita tawarin, alhamdulillah sampai sekarang gitu terus. Usaha kecil ini sekarang menjadi penopang keluarga, tumbuh dan berkembang, tapi tak lagi ditemani sosok yang dulu menguatkannya. Di antara banyaknya toples yang tersusun rapi, ada rindu yang tetap tinggal, dan mungkin ada kata yang sangat ingin disampaikan. Untuk almarhumah kakak Kak Indah, alhamdulillah usahanya makin lancar, makin berkembang, pokoknya sesuai apa yang diharapkan kakak. Insya Allah kedepannya bakal diterusin terus usaha ini, insya Allah makin berkembang. Anak saya yang almarhumah berperan besar dalam usaha ini. Sekarang Putri mengambil alih. Saya tahu tidak mudah untuknya. Saya berterima kasih sama anak saya yang sudah almarhumah, karena dia memang sangat gigih untuk melanjutkan usaha kue ini. Sertifikat halal pertama pernah diurus oleh almarhum sang kakak. Varian baru lahir, dan komitmen itu tetap dijaga. Terima kasih tim MIU pendamping halal yang sudah membantu proses sertifikasi halal kue kering Asmayani Cookies.
Dalam usaha, kepercayaan adalah segalanya. Kualitas yang konsisten, hubungan baik, dan komitmen menjaga kehalalan produk membuat para reseller merasa yakin untuk terus bersama. Nama saya Lisa Rahma. Saya sudah menjadi reseller di sini sejak 2018, sekitar 8 tahun yang lalu. Yang saya suka, kenapa saya menjadikan ini produsen yang utama, karena responsif, bahannya juga dari bahan-bahan yang premium dan menjaga kualitas. Bagi saya sebagai reseller, sertifikat halal itu penting karena pembeli sekarang lebih teliti. Dengan adanya sertifikat halal, saya juga lebih percaya diri menawarkan produk. Semoga usaha ini semakin berkembang dan kami sebagai reseller juga bisa terus bertumbuh. Pokoknya usaha kue kering kami ini harganya dijamin terjangkau untuk reseller-reseller. Gampang lah kalau misalnya mau jualin di sini pun gampang. Pokoknya untuk pemasaran udah pasti rasanya premium, harga terjangkau. Jadi kalau misalnya orang udah ngerasa, insya Allah pasti jadi langganan terus. Buat anak-anak muda yang jadi tulang punggung, pesannya semangat, terus ikhlas, jalanin apa yang lagi diusahain atau dikerjain, insya Allah berkah. Dari dapur kecil, lahir cerita besar. Hari ini, usaha ini berdiri lebih kuat. Bukan hanya karena ribuan toples yang terjual, tapi karena komitmen menjaga kualitas dan kehalalan yang terus diupayakan. Semoga usaha ini terus menjadi jalan rezeki yang baik dan menjadi saksi bahwa perjuangan keluarga tidak pernah sia-sia. Jika Anda percaya bahwa kisah-kisah UMKM seperti ini layak untuk terus diangkat, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Karena setiap usaha punya cerita, dan setiap cerita selalu punya harapan. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.